kalau kita itu bekerja sering sekali menderita penyakit asma. Apa tuh? Asal mengisi absen. Asal mengisi absen, dapat uang makan, dapat gajian gitu ya. Tapi sebenarnya kita bekerja tuh nggak hadir, nggak utuh gitu. Segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Siapa sih yang ulang tahun? Ini loh, podcast network favorit gue, Medio by KG Media. Seneng banget, di ulang tahun yang pertama kali ini, ada banyak special episode di podcast-podcastnya. Oh ya? Lagian lo girang banget sih, gue kira elu yang ulang tahun. Pastinya, soalnya ada banyak rangkaian lain juga. Mulai dari webinar, Twitter Space, sampai kuis berhadiah. Makanya, yuk cek Spotify dan YouTube Medio by KG Media sekarang. Wah, menarik banget. Yuk kita cek sekarang. Seringkali ketika kita bekerja atau juga melakukan aktivitas, kemudian saat melakukan aktivitas tersebut, namun pikiran kita kemana-mana ya. Lagi di kantor, tapi pikirannya mikirin rumah. Kemudian lagi mengerjakan deadline, pikirannya mungkin mikirin cicilan. Atau juga mikirin, pokoknya banyak sekali pikiran-pikiran yang mungkin Anda berada di luar sana ya. Artinya melayang jauh ya, bisa dikatakan. Kalau Anda lagi di kantor, pikirannya entah lagi di mana, Anda lagi bertamu dengan keluarga juga, mungkin pikirannya kemana. Ini banyak sekali mungkin smart listeners yang mengalami hal ini. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, smart listeners, kita akan membahas tentang mindfulness in the workplace. Nah, ini menarik sekali ya, agar Anda bisa maksimal dalam bekerja, kemudian juga bisa produktif dan menikmati proses kerja itu sendiri. Karena kalau nggak mindfulness atau mungkin badannya di sini, pikirannya di mana-mana, rasanya gimana gitu, pasti hasilnya kurang maksimal. Dan saya ke Coach Mia dulu. Coach Mia, kenapa mindfulness ini diangkat di kesempatan hari ini ya, topiknya? Kemudian juga, mengapa mindfulness ini begitu penting? Mungkin bisa disoroti dari sisi Coach Mia terlebih dahulu, silakan. Oke, baik Kak William. Jadi kenapa materi kali ini penting gitu ya? Karena sebenarnya salah satunya kita tadi sudah mendengarkan pengalaman dari Coach Arida ya. Sebelumnya pengalaman di perusahaan oil and gas, multinational company, 20 tahun, bahkan mungkin lebih kali ya Coach Arida ya. Pastinya selama proses berkarir itu gitu ya, Coach Arida ini selalu menggunakan BPJS. Apa tuh BPJS? Apa tuh Coach? Bekerja, pikirannya jadi stres. Maksa ya? Sering banget. Pikirannya jadi stres. Makanya tadi akhirnya Coach Arida kayaknya seru juga nih kalau saya nggak bekerja lagi, tapi ada sesuatu kegiatan yang lain gitu. Kegiatan yang lainnya apa? BPJS juga nih gitu ya. Apa nih BPJS? Seperti biasa, Arida pasti tahu kalau aku tuh suka pakai ini ya, singkatan Maksa. Ya, maksa.com ya, Mamia ya. Gitu ya. Jadi BPJS-nya berikutnya dari Coach Arida adalah mengajak semua smart listener untuk bekerja, pikirannya jangan stres. Wah, gitu ya. Pasti keren. Dari yang tadinya jadi stres gitu, karena salah satu problem, pasti biasanya ada solusinya gitu. Solusinya adalah supaya jangan stres gimana, supaya nggak burn out dan lain-lain gitu. Makanya kita kayaknya kepo juga ya Kak William, kenapa sih alasannya Kak Arida menekuni mindfulness itu apa sih gitu ya. Terus kenapa juga gitu harus mendirikan Jakarta Mindfulness. Mungkin itu sih dari saya, Kak William, silakan. Ya, ini kan juga Coach Arida merupakan founder ya dari Jakarta Mindfulness. Nah, ini apa alasan mendirikan itu? Silakan. Iya, jadi saya tuh mendirikan Jakarta Mindfulness sejak tahun 2016. Karena memang ingin mengajak latihannya tuh bersama-sama. Karena mindfulness ini tuh nggak bisa kalau cuman konsep aja, oh ya pernah dengar gitu. Tapi kalau nggak dipraktekkan gitu ya, dilatih, ya dia nggak akan ada manfaatnya. Karena dia tidak menjadi suatu skill ya. Jadi kita bisa menjadikan mindfulness itu sebagai skill. Karena mindfulness itu suatu ability ya, kemampuan. Gitu. Jadi saya bikin tahun 2016. Kemudian baru bikin kursus-kursus mengenai latihan mindfulness. Jadi saya ada latihan yang sebulan gitu, sengaja memang setiap minggu 2 kali ketemu. Karena dalam sebulan tuh inginnya kita
membangun kebiasaan itu gitu ya, karena kan orang membangun kebiasaan baru kan nggak bisa cuma sekali 2 kali gitu, nggak bisa ya, minimal 21 hari. Maka jadi saya ada bikin kursus yang dibimbingnya tuh 30 hari gitu. Nah itu Jakarta Mindfulness tuh payungnya buat kita punya komunitas yang saling mendukung, kemudian bisa tanya jawab, bisa cerita gitu ya, ceritanya lucu-lucu gitu, bagaimana mindfulness ini kemudian merubah bagaimana kehidupannya teman-teman gitu yang mempraktekkan gitu. Itu alasannya sih, supaya semangat, kita jadi punya teman gitu ya, untuk sama-sama melatih, sama-sama berbagi gitu ya, berbagi manfaat dan menyemangati. Bisa lebih fokus dalam bekerja dan juga menghasilkan karya yang maksimal ya, atau juga produktif. Gimana nih Coach Mia? Jadi memang sangat penting sekali gitu. Tadi Kak Arida juga, Coach Arida juga bilang gitu ya, bahwa bicara mindfulness gitu adalah bicara kita harus sadar penuh dan hadir utuh gitu ya. Nah, apalagi Kak Arida mendirikan Jakarta Mindfulness tuh dari 2016. Jadi Coach Arida ingin kita tuh nggak sekedar tahu knowledge, tapi juga punya skill, punya ability. Tapi memang kenyataannya nih pasti juga Coach Arida dan Mas William setuju ya, bahwa di kita itu, apalagi saya mungkin sedang menasehati diri saya sendiri gitu ya, kalau kita itu bekerja sering sekali menderita penyakit asma. Apa tuh? Asal mengisi absen. Asal mengisi absen, dapat uang makan, dapat gajian gitu ya. Tapi sebenarnya kita bekerja tuh nggak hadir, nggak utuh gitu. Kadang bekerja belum apa-apa mikirin kalau bisa pulang cepet, kenapa enggak gitu ya. Udah mikir aduh jam 5 lama banget gitu ya. Itu adalah salah satu yang membuat kita bekerjanya itu nggak fokus gitu. Malah kalau nggak asma juga ada istilahnya penyakit flu ya. Facebookan melulu. Paksa ya. Padahal harusnya flu-nya adalah dari mindfulness adalah fokus melulu gitu ya. Nah, di sini juga Coach Arida juga bisa sharing juga ya. Mungkin ada teknik-teknik khusus gitu ya. Kenapa sih penting mindfulness di tempat kerja supaya kita nggak flu, nggak Facebookan melulu gitu ya, dan kita juga nggak menjadi asma asal mengisi absen gitu. Tapi bagaimana kita benar-benar asmanya itu adalah asal mengisi dengan aktivitas gitu. Aktivitasnya pastinya juga yang bisa memberikan dampak untuk kemajuan perusahaan gitu ya. Jadi mindfulness itu sebenarnya fokusnya nggak untuk kita sendiri nih Mas William, tapi bagaimana juga kita berdampak. Karena biasanya juga saya juga mempelajari juga ya dari Coach Arida gitu. Kadang mindfulness itu menular loh Mas William. Misalnya saya dekat sama Mas William nih, tiba-tiba kok Mas William jadi lebih berjeda, lebih diam, nggak gerasa gerusu gitu. Kayaknya aku juga kalau jadi gerasa gerusu deket Mas William jadi nggak asik gitu ya. Jadi kayaknya seperti itu ya. Benar nggak sih Coach Arida, kalau mindfulness itu juga akhirnya bisa memberikan dampak ke lingkungan gitu, menjadi daya tarik sendiri, menjadi magnet untuk sekitar gitu. Benar ya? Coba silakan. Jadi mindfulness memang bisa bikin kita jadi lebih tenang, lebih teratur gitu ya. Dibandingkan dengan kalau misalnya mungkin ada punya teman juga di kantor yang panikan gitu. Panik itu nular, marah-marah gitu ya, orang yang marah-marah itu juga emosinya nular ke kita. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita jangan sampai menularkan yang buruk kan, tularkan yang baik gitu. Nah, untuk tadi cara-caranya ya untuk bisa mindful dan fokus di saat bekerja, tentunya mulai dengan rutinitas yang baik pagi-pagi, gitu ya. Pagi-pagi itu memang kalau bisa kita udah rencanakan, kita maunya tuh fokus ke apa. Jadi jangan punya 20, saya mau 20 hal mau dikerjakan ya, tapi pilih yang 3 yang paling penting deh. 3 dulu gitu, yang lainnya oke lah nanti kalau ada waktu oke, tapi pilih dulu 3 yang dampaknya paling besar terhadap suksesnya saya gitu, ya kan, yang penting gitu. Mungkin ada juga kewajiban ya, namanya kalau ibu mungkin nih saya wajib apa misalnya menyiapkan bekal anak sekolah. Jadi pilih 3 aja gitu di pagi hari. Nah kalau dalam mindfulness itu ada latihan pagi yang kira-kira 10 menit, namanya mindful breathing. Ya itu untuk mulai kita belajar menenangkan pikiran, menata pikiran ya. Jadi supaya nanti pada waktu pikiran dibutuhkan, nah dia siap gitu untuk kita gunakan atensinya untuk bekerja. Ya, jadi tiap pagi itu ada latihan, melatih pikiran yang namanya mindful breathing. Kita fokus ke nafas 10 menit gitu ya. Itu memang berarti kita kayak ngelatih otot atensi kita. Ya, itu yang 10 menit aja setiap hari pagi aja udah
udah bagus banget gitu, dan itu bisa digabung dengan sholat subuh misalnya ya. Buat yang teman-teman Islam ini bisa pada waktu sholat subuh sebelumnya kalau bisa ya itu mindful breathing dulu 10 menit. Itu juga supaya lebih khusyuk ya. Sholatnya lebih lebih bagus gitu. Nah setelah itu pagi itu bikin rencana gitu ya, bikin rencana supaya nggak aburadul gitu hari itu ya, cuman ke bawah ke sana ke bawah ke sini ya, gitu. Mengikuti arah angin istilahnya. Baik. Benar. Sekarang ini kan situasinya ya pandemi, bahkan status pandemi pun masih belum dicabut ya, dan banyak perubahan di kantor. Dan ini gimana nih? Mungkin banyak juga small listeners yang akhirnya jadi stres, situasinya jadi nggak nyaman, akhirnya jadi nggak mindful ya. Mungkin apa nih pendapatnya Coach Arida? Iya, stres itu sekarang sangat-sangat umum ya. Bahkan stres yang terus-menerus itu namanya udah burnout kan. Burnout itu udah lelah banget, lelahnya tuh badan, pikiran, emosi itu lelah. Saking parahnya tuh sama WHO udah dibuat menjadi penyakit resmi burnout itu gitu, saking banyaknya gitu. Bahkan di CNN Indonesia saya baca tuh 77% dari pekerja itu mengalami burnout. Itu stres berkepanjangan ya jadinya. Makanya penting banget, dan stres ini kami juga tahu ya, kita kalau stresnya berat itu otak kita nggak bisa mikir, dan banyak sel-selnya yang mati, mengkerut, karena ada hormon kortisolnya ya di otak kita yang kemudian bikin otak kita akhirnya jadi nggak bisa berfungsi dengan normal. Jadi susah mau berpikir kreatif susah, mau inovasi susah, karena survival mode terus gitu. Stres itu kan karena gimana nih aku mau survive gitu kan. Nah juga badan kita jadi sakit-sakitan tuh. Efek ke badan juga ya. Sangat banyak deh, insomnia, darah tinggi, bahkan kalau yang stres jadi makan jadinya jadi obesitas gitu kan. Jadi memang itu luas banget gitu efeknya stres itu ya. Makanya dengan mindfulness itu kita memang tadi ya menyadari diri kita. Ya aku mulai nggak enak nih, stres nih gitu. Nah kita perlu berjeda dulu gitu. Makanya saya bikin buku ini tuh teknik yang paling mudah tuh kita berjeda. Cuman 3 menit aja deh kita berjeda dulu. Ya kembali dulu ke diri kita gitu ya, jangan terlalu keluar gitu pikirannya ke pekerjaan segala macam. Kita balik ke badan kita, merasakan nafas gitu. Terus kita atur lagi. Oke, 30 menit ke depan saya mau fokus ke apa? Satu aja. Jadi jangan multitasking. Multitasking bikin stres soalnya. Mau ngerjain ini itu, ini yang ada malah kitanya pusing ya, karena kan pindah-pindah kan, otaknya tuh pindah-pindah. Tensinya itu bikin stres, bikin pusing juga kepala kalau pindah-pindah. Jadi satu aja fokus. Jadi setiap berjeda itu bisa kapan aja. Jadi setiap kita udah selesai meeting, selesai satu tugas, kita berjeda dulu gitu ya. Kemudian baru dengan intensi, lalu kita arahkan lagi. Oke, 30 menit ke depan atau 1 jam saya fokus mau ini aja. Terus udah gitu ya HP segala macam pinggirin dulu ya. Jangan jadi nanti ting-tung gitu jadinya distract deh. Baik, Coach Mia, kata penutup nih Coach Mia, saya kasih waktu untuk Coach Mia ya. Oke, baik. Kata penutup dari saya, tadi Coach Arida bilang kalau bisa fokus gitu, tapi mungkin namanya pekerjaan sering sekali kita multitasking. Tapi pastikan multitaskingnya adalah fokusnya itu satu persatu gitu. Fokus, pada saat kita melanjutkan pekerjaan lain, kita berjeda dulu gitu. Dan kita menyadari apa yang akan kita lakukan, dan pastikan kita melakukannya semua 3P. Tadi Coach Arida juga bilang, sesuai dengan potensi, passion, dan purpose kita. Begitu ya. Dan pastikan smart listener ini bukan sekedar knowledge ya. Yuk kita berlatih sama-sama mindfulness. Begitu Kak William. Terima kasih juga Coach Arida. Terima kasih Coach Arida atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan juga menginspirasi smart listener semua untuk fokus, kemudian juga produktif dengan cara mindfulness tadi ya. Akhir kata saya William Darmawan mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.